أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا Muhammad la nabiyya ba'da. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Pada malam-malam akhir dari Ramadan ini kita berharap mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Dengan berharap mendapatkan malam Lailatul Qadar. Dan dicatat oleh Allah Subhanahu wa taala sebagaimana berada di dalam surat As-Sajdah ayat yang ke-61 ayat yang ke-16. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'i yad'una rabbahum khawfan wa tama'an wa mimma razaqnahum yunfiqun. Sadaqallahul azim. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Lambung-lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Mereka berdoa kepada Rabb mereka. Mereka berdoa dengan rasa takut dan penuh harap. Dan mereka menginfakkan sebagian dari rezeki yang kami berikan kepada mereka. Inilah orang-orang yang mendapatkan takdir dari Allah untuk berada di dalam derajat ketinggian. Tatajafa junubuhum anil madaji. Lambung mereka jauh dari tempat tidurnya, mengurangi tidur. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang dimuliakan Allah, orang-orang yang iktikaf pada malam yang mulia ini disebutkan juga di dalam surat Al-Muzammil bahwa ada 3 derajat orang-orang yang bangun malam. Inna rabbaka ya'lamu annaka taqumu adna min thulutsayil laili wa nisfahu wa thulutsahu wa ta'ifatum minal ladzina ma'ak. Allah Subhanahu wa taala mengetahui tentang ada orang yang bangun malamnya 2/3 malam. Ada yang bangun malamnya setengah malam. Ada yang bangun malamnya 1/3 malam. Moga-moga menuju akhir hayat kita diberikan kekuatan untuk memiliki derajat yang lebih tinggi dengan berlatih di malam-malam iktikaf ini, sampai bisa memiliki kekuatan bangun 2/3 malam. Jadi kalau malam itu 9 jam, ya tidurnya cuma 3 jam. Bangunnya 6 jam, kira-kira begitu. Sehingga ketika kita sudah dekat-dekat dengan pintu akhirat, yang namanya alam kubur, pintu kubur, kita diberikan derajat menuju kepada berdiri malam, bangun malam 2/3 malam. Para pemimpin, para raja, para khalifah memiliki kemampuan semacam itu. Tatajafa junubuhum 'anil madaji'. Surat As-Sajdah ayat 16. Punggung lambung mereka jauh dari tempat tidurnya. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di bulan Ramadan ini, di mana kita sering menangis kepada Allah ingin dapat bulan Ramadan, sampai 3 bulan menangis
Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahilah kami di bulan Rajab, di bulan Sya'ban, dan sampaikanlah kami di bulan Ramadan. Itu berharap mendapatkan pemahaman yang detail di Quran. Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Bulan Ramadan itu adalah turun Al-Quran. Diturunkan Al-Quran dengan pemahaman-pemahaman sehingga orang berharap mendapatkan pemahaman Al-Quran itu khususnya di bulan Ramadan. Karena membaca Al-Quran itu hendaknya haqqa tilawatih, benar tahsinnya, benar bacaan tajwidnya, benar tadaburnya, dan benar amalnya, sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-Baqarah ayat 121. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mengapa kita berharap mendapatkan bimbingan langsung dari Allah tentang Al-Quran hudal linnasi wa bayyinatin minal huda, petunjuk yang detail dari Allah, bagaimana cara pakainya Quran itu ya, kitabullah itu. Lalu mendapatkan furqan, oh begini cara pakainya itu, antara menemukan benar dan salah. Itu ketajaman itu dilakukan di bulan Ramadan. Sehingga Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melakukan ratifikasi tentang Al-Quran itu di bulan Ramadan. Itu disebutkan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran hudan lin-nasi wa bayyinatin minal huda wal furqan. Jadi ada ayat-ayat yang turun di waktu Makkah, itu lebih dulu turunnya, tapi diarahkan oleh malaikat Jibril di dalam tadarusnya bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, itu dipindahkan ke bagian-bagian belakang dari Al-Quran, chapter-chapter yang belakang. Ada yang ayat-ayatnya turun di Madinah setelah hijrah atau ayat-ayat Madaniyah, justru dipindah-pindahkan ke depan slotnya. Itu kemudian kita tahu kenapa kemudian Quran itu digeser-geser tempatnya. Maksudnya asbabun nuzulnya itu turunnya di Mekah, kenapa chapternya di chapter belakang-belakang. Itu kalau ditadaburi di bulan Ramadan menghasilkan kedahsyatan. Karena di bulan Ramadan terjadi ratifikasi sedemikian rupa ketika malaikat Jibril tadarus dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah kehebatan Quran yang mengangkat derajat para sahabat dari dihina-hina oleh Romawi dan Persia, budak-budak dan pembantu rumah tangga tiba-tiba jadi khalifah. Itulah hebatnya Al-Quran. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita ini pernah dituding oleh malaikat sebagai penjahat ketika kita ditugaskan sebagai khalifah di muka bumi. Itu dalam surat Al-Baqarah ayat yang ke-30. Ketika bahan bakunya penciptaan Nabi Adam itu sudah dibuat, lalu kemudian malaikat berkata serentak, wa idza qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi khalifah, para malaikat itu serentak berkata, ini penjahat ya Allah. Qalu ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ini penjahat ini ya Allah. Bahan baku seperti ini penjahat. Maka sebelum kemudian diberi ruh, Nabi Adam sudah dituding oleh malaikat sebagai penjahat. Ini senior-seniornya Adam alaihissalam, itu ada malaikat, ada jin. Kenapa disebut demikian? Karena bahan baku kita ini dari tanah. Ada kecenderungan untuk memiliki syahwat. Hubbus syahwati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarah minal dhahabi wal fiddah wal khayl musawwamat wal harth wal nasl wal harth. Jadi di dalam surat Ali Imran ayat yang ke-14 itu disebutkan demikian. Karena punya mulut, punya kemaluan, punya perut,
maka khalifah ini nanti yang akan dijadikan khalifah wakil Allah di muka bumi, pengendali ini punya kecenderungan jadi penjahat. Karena dia bisa untuk mempertahankan eksistensinya berebut perempuan-perempuan, istri orang, perempuan orang, ibunya orang, anak perempuannya orang, dan sebagainya. Dan berbuat dolim kepada perempuan. Padahal di dalam Al-Quran itu pemimpin khalifah yang hebat itu bisa menyelamatkan rakyat terlemah, yaitu perempuan yang tidak punya backup atau perempuan yatim. Ada juga yang kemudian untuk mempertahankan eksistensinya sebagai khalifah pengelola di muka bumi itu, ada yang kemudian berebut anak-anak orang, banin. Baik itu anak-anak biologis, nanti jurisprudensinya merebut anak-anak buah orang demi mempertahankan dinasti dan eksistensi. Itu pelajaran dari kitabullah. Ada juga yang kemudian berebut kintor, yaitu emas-emas yang jumlahnya besar, bukan hanya satu bank, ruang besi, lemari besi, tapi emas-emas di negara itu direbut, di provinsi, di kota kabupaten, itu terjadi perebutan nanti. Itu prediksi malaikat. Lalu nanti mereka itu berebut transportasi, kuda-kuda, jalur transportasinya. Kalau dulu kuda, kalau zaman sekarang itu kuda besinya itu berebut tentang moda transportasi. Dari bagaimana kemudian orang berebut transportasinya sampai jalur-jalurnya. Orang bisa saling tusuk untuk itu. Maka tudingan malaikat ini adalah tantangan dan ancaman. Dan juga bisa menjadi hambatan, ATHG, ancaman, tantangan, dan hambatan dan gangguan untuk melaksanakan fungsi sebagai khalifah. Maka kita merenung, kalau itikaf ini kan halte. Dalam kehidupan kita ada haltenya, namanya itikaf. Ada halte, berhenti sebentar, merenung. Sebenarnya siapa kita ini? Mau kemana kita, dari mana, dan untuk apa? Maka yang bisa menyelamatkan itu hanya satu. Di dalam surat Ali Imran itu ayat yang berikutnya, ayat yang ke-15, hanya orang yang takwa yang bisa mendapatkan itu. Nah, ketakwaan itu hanya bisa difahami di dalam dada. Dan itu ketika mereka mengetahui apa firman Allah berikutnya ketika malaikat mengatakan qalu, ketika malaikat berkata serempak, ini penjahat ya Allah, mereka berbuat fasad, mereka nanti menumpahkan darah. Kan nanti dikasih contoh di dalam Al-Quran itu, ada yang fasad itu perbuatan yang buruk merusak di muka bumi. Ada yang fasad orang tua pada anaknya, itu seperti ayahnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Ibrahim alaihissalam. Anaknya sudah bager, sudah bagus, sudah baik, dolim bapaknya. Itu diberi contoh. Ada yang dolim menusuk saudara, namanya Qabil dan Habil. Itu anaknya langsung dari Nabi Adam. Yang dituding oleh malaikat, ini nanti keturunannya ini bisa berdampak berbuat fasad. Fasad dan menumpahkan darah. Ditusuk saudaranya. Jadi kalau kemudian ada yang menusuk saudaranya dalam bisnisnya, setelah diberi akses perjuangan, akses modal, terus ditinggal, bikin perusahaan sendiri, itu udah dituding oleh malaikat dari dulu itu. Dituding ini. Anak Adam ini bisa berbuat begini. Ada yang dolim kepada istrinya, namanya Fir'aun contohnya. Istrinya sudah solihat, qonitat, hafidat, sudah soleh, taat. Itu masih didolimi, namanya Aisyah. Ada yang dolim pada suaminya. Contohnya itu adalah istrinya Nabi Lut, Nabi Nuh. Zalim istrinya itu. Padahal itu suaminya adalah Nabi, bukan guru agama biasa. Ada yang dolim kepada anaknya sudah. Sekarang anak kepada ayah. Ini keturunan Nabi, namanya Kan'an. Bapaknya namanya Nabi Nuh alaihis salam.
yang perjuangannya itu laila wa nahara. Jadi kalau kita belajar tentang chapter Nuh, kita malu karena dakwah beliau itu siang malam. Siang malam. Laila wa nahara. Begitu pengorbanan bapaknya, anaknya masih dolim, namanya Kan'an. Jadi itu yang pernah dituding malaikat. Nanti ini dolim, ini jahat nih. Penjahat ini Adam dan keturunannya. Kecuali yang dapat ilmu ma'rifatullah. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Aku tahu yang kau tak tahu. Kata firman Allah Subhanahu wa taala. Ilmu yang diberikan kepada Nabi Adam ini sehingga Nabi Adam diminta sebentar uskun anta wa zaujukal jannah. Tinggal sebentar untuk mendapatkan pelajaran prototype. Lalu kemudian mendapatkan pelajaran-pelajaran sampai malaikat itu sujud kepada Nabi Adam. Lalu dengan ilmu yang tinggi itu seniornya sujud tapi masih bisa tergelincir oleh iblis. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka hanya dengan mengetahui inni a'lamu ma la ta'lamun, ilmu itu ma'rifah terhadap apa yang diajarkan Allah kepada kita, kekuatan Allah yang difahami, baru kita bisa selamat dari ancaman sebagai penjahat di muka bumi. Itu yang ditudingkan oleh malaikat. Dan kitabullah ini chapter-chapternya menjelaskan tentang itu semua. Inni a'lamu ma la ta'lamun. Maka yang bisa menyelamatkan tudingan itu pada ayat yang ke-15 ini halaman ke-51 di dalam Al-Quranul Karim dalam chapter karakter building itu hanyalah takwa. Qul a'unabbi'ukum bi khairin min dzalikum. Mau aku kasih tahu, kata Allah, apa yang lebih baik dari hubus syahwat itu. Ya, kecenderungan pada perempuan, anak-anak, emas, perak, harta kekayaan yang besar, kendaraan, moda transportasinya, sawah, ladang, sumber pangan, energi. Ini yang lebih baik dari itu adalah ketika mengetahui tentang takwa. Maka di bulan Ramadan ini kita berlatih bulan Ramadan itu untuk mencapai takwa. Parameternya 3. Kalau saumnya kolbunya benar, maka nanti dia mendapatkan kedekatan kepada Allah. Surat Al-Baqarah ayat 186. Wa idza salaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'watad da'i idza da'an falyastajibu li wal yu'minu bi la'allahum yarshudun. Surat Al-Baqarah 186. Itu parameter pertama kalau saum kolbunya berhasil. Merapat dia pada Allah, makin dekat dia pada Allah, makin faham dia bagaimana memahami Allah, ma'rifatullah. Dia merasa dekat kepada Allah dibandingkan kepada makhluk lainnya. Panjang doanya, panjang harapnya. Lalu yang berikutnya secara kalau dia berpuasa dengan puasa lisan, maka kuat nanti di dalam lisannya sampai orang terdekat yang menyaksikan evidence, bukti bahwa dia itu berhasil puasanya, emang benar dia puasanya berhasil. Itu surat Al-Baqarah berikutnya 187. Buka pindah halaman. Nah, sampai istrinya pun mengacungkan jempol, memang dia berhasil dia karena lisannya terjaga, karena puasa lisannya berhasil. Sampai aib istrinya tidak terlihat sama mertua, sama orang tua, sama adik ipar, sama anak-anak. Sampai aib suaminya enggak terlihat tetangga, adik ipar, sepupu, itu puasanya berhasil. Nah, itu keberhasilan puasa lisan. Ada yang berhasil di dalam puasa perut. Karena kalau sekedar puasa biasa, orang non-muslim juga puasa. Jadi rahib-rahib dan pendeta juga puasa. Tapi bedanya dengan khalifah fil ard yang ditugaskan menjadi khalifah di muka bumi itu, ada puasa perut namanya, yang hasilnya itu terlihat pada ayat yang ke-188. Mereka itu
menahan perutnya sehingga tidak main-main dengan harta orang. Mereka itu sampai tidak mau makanan yang haram. Mereka tidak mau lagi menyogok hakim. Jadi ketika World Bank sekarang menyatakan bahwa Indonesia masuk kondisi yang berat, International Transparency International mengatakan Indonesia sekarang dalam kondisi yang berat karena berada di dalam state capture corruption. Negaranya itu dari pimpinan tertinggi sampai pimpinan menengah sampai pimpinan bawah sampai rakyatnya korupsi semuanya. Dan orang mulai apatis terhadap korupsi seakan-akan udah nggak bisa dilepaskan. Sehingga mau dikorupsi di lembaga pendidikan, lembaga agama itu terjadi. Indonesian Corruption Watch juga menyatakan itu. Orang udah nggak peduli, korupsi udah. Jadi post truth. Sekarang ketika orang kemudian tidak bisa lagi membedakan benar dan salah, karena udah bagaimana lagi, gitu, nggak bisa melepaskan diri. Baca Quran tapi tidak bisa menggunting lingkaran setan. Di bulan Ramadan itu kita mestinya menemukan itu. Dengan i'tikaf. Setelah kita membaca berhalaman-halaman kitabullah. Maka itulah hadirin yang dirahmati Allah, yang bisa mencapai Ramadan sampai la'allakum tattaqun, itu memang dengan takwa itu kita bisa selamat memahami ma'rifatullah dengan rasa takut itu. Kita selamat dari tudingan malaikat. Menjadi orang yang jahat terhadap saudara, terhadap orang tua, terhadap pasangan, terhadap anak, terhadap tetangga, terhadap negara, itu kita bisa selamat. Itu hanya terjadi dengan memahami Allah Subhanahu wa taala. Terakhir, yang bisa melakukan itu, cirinya itu saking takutnya dan fahamnya bahwa Allah itu maha tinggi dan lebih tinggi dari permasalahan hidupnya. Dia itu kalau sedang sholatnya itu penuh dengan istighfar, penuh dengan minta ampun kepada Allah dan pengakuan bahwa dirinya salah. Maka pada ayat yang ke-16 halaman 52 dalam chapter karakter building surat Ali Imran, itu disebutkan orang yang takwa, yang faham kepada keberadaan Allah, ma'rifatullah dengan benar, cirinya itu mereka selalu mengatakan Rabbana innana amanna faghfir lana dzunubana wa qina adzabannar. Maka di bulan Ramadan itu mereka sholatnya begitu. Sholatnya dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, sujudnya panjang, rukuknya panjang. Karena ketika sedang sholat, padahal dia sudah melakukan dialog dengan Fatihah, tiba-tiba dia kebayang siapa yang bisa menyelesaikan masalah kesehatan saya ya. Keluarga saya, anak saya, istri saya. Siapa yang bayarin hutang-hutang saya, anak saya, istri saya, keluarga saya. Siapa yang bisa membayarkan, melindungi dari tekanan publik atau orang yang mengancam diri saya, keluarga saya. Dia langsung minta ampun di sholatnya itu dengan rukuk. Maka di rukuknya dia mengatakan maha suci engkau ya Allah dari prasangka yang bukan-bukan. Itu tasbih itu begitu artinya. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Orang bertasbih itu mengaku maha suci engkau Allah dari prasangka yang tidak baik-baik. Tadi saya waktu sholat sebelum rukuk ada yang saya pikirkan yang bisa menyelesaikan masalah hutang saya, kesehatan keluarga saya, pengobatan istri saya, melanglang buana pikiran saya. Subhana rabbiyal azim. Ampun ya Allah, maha suci engkau dari prasangka yang tidak hebat-hebat ini. Engkau yang maha agung. Itu orang yang makrifat kepada Allah. Maka orang yang berlatih takwa di bulan Ramadan itu, kolbunya yang secara pribadi itu, puasa kolbu itu 186 surat Al-Baqarah, dia kolbunya selalu ingin dekat dengan Allah. Begitu kemudian berpikir bahwa masalah saya berat, risau, galau, maka dia sujud dengan subhana rabbiyal a'la wa bihamdihi. Maka dia mengatakan maha suci engkau ya Allah, engkau maha tinggi, urusanku itu enggak setinggi masalahku
Aku ini enggak setinggi dengan kehebatanmu yang maha tinggi. Aku cuma dikejar debt collector, aku cuma dikejar target deadline pembayaran, aku hanya dikejar oleh orang-orang yang harus aku bayar untuk biaya kesehatan istriku. Masalahku tidak setinggi kehebatanmu yang maha tinggi. Subhana rabbiyal a'la. Itu ma'rifatullah. Sehingga sampailah ketakwaan orang. Nah, pelatihan itu di bulan Ramadan lebih kuat lagi. Maka ciri orang yang kemudian dekat dengan Allah itu terlihat dari durasi sujudnya. Aqrabu ma yakunul abdu mir rabbih fa huwa sajidun faqtiru fid du'a. Maka dalam hadis itu yang nyunnah kalau baca Quran itu kalau sholat berdirinya sama dengan rukuknya, sama dengan sujudnya berdirinya itu. Jadi kalau baca Qur'annya nanti malam atau sholat sendiri atau bersama-sama itu kira-kira setengah menit baca ayatnya setelah Fatihah itu mestinya rukuknya juga lama. Bukan sekedar setor hafalan setelah itu rukuk dan sujudnya tidak sama dengan berdirinya. Itu ada hadisnya. Maka hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, aqrabu ma yakunul 'abdu mir rabbih fa huwa sajidun faqtiru fid du'a. Maha suci Engkau ya Allah, ampuni aku ya Allah yang tadi pikiranku kemana-mana, seakan-akan Engkau tidak hebat, padahal Engkau maha tinggi, lebih tinggi dari ketinggian bebanku, ketinggian masalahku, ketinggian ancaman orang terhadapku. Itu subhana rabbiyal a'la wa bihamdi. Maha suci Engkau lah, ampun tadi saya kemana kesana kemari berpikirnya Allah. Maka orang yang sholat seperti itu, inna sholata tanha anil fasya wal munkar. Yang sholatnya benar itu nanti jadi khalifah, jadi pemimpin. Sehingga di dalam surat Al-Imran, orang yang bisa mengendalikan syahwatnya itu orang yang takwa. Pada ayat yang ke-15, cirinya pada ayat yang ke-16 pindah halaman, dia itu sering taubat. Maka di bulan Ramadan kita dilatih dua untuk Allah, dua untuk kita. Dua untuk Allah itu asyhadu an la ilaha illallah. Itu untuk Allah. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah. Itu untuk Allah. Dua untuk kita, nas'aluka ridhaka wal jannah dan wa na'udzubika min syakhatika wan nar. Selamatkan dari neraka, minta surga dan selamatkan dari neraka. Maka orang yang berhasil takwa seperti itu di dunia tidak jadi budak. Maka Rasulullah pernah menyampaikan, nanti umatku itu akan jadi makanan orang-orang di sekitarnya. Dia menjadi makanan orang-orang buas. Jadi budak dia di negeri yang tanahnya subur seperti ini bisa jadi budak. Kata para sahabat, ya Rasulullah, apakah umatmu waktu itu sedikit? Banyak, kata Rasulullah. Tapi mereka terkena penyakit wahan, hubbud dunya wa karahatil maut. Nanti dijelaskan di dalam leadership kekhalifahan dalam surat An-Nisa. Ciri orang yang kemudian lemah itu ketika dia baca kitabullah, dia hanya banyak baca tapi tidak berusaha mendalami artinya. Cara beragama seperti itu disebut umniyah. Umniyah itu berasal dari kata angan-angan. Maka orang yang berhasil merapat kepada Allah untuk mendapatkan takwa di bulan Ramadan itu dilanjutkan pada ayat yang ke-17 surat Al-Imran. Mereka memiliki kesabaran, mereka memiliki shadiqin, integritas yang tinggi, mereka memiliki qanitin, ketaatan yang tinggi, mereka memiliki kemampuan munfikin, mampu berinfak, mereka memiliki kemampuan wal mustaghfirina bil ashar, banyak istighfarnya. Dan yang keenam, syahidallahu annahu la ilaha illa huwa wal malaikatu wa ulul ilmi qaiman bil qist. Yang keenam itu Allah bersumpah dan malaikat juga bersumpah bahwa nanti ciri orang yang hebat menjadi khalifah fil ard bukan menjadi budak,
itu nanti mereka itu menjadi orang yang punya ilmu dan mampu menegakkan keadilan. Ulul ilmi qaiman bil qisti. Menegakkan keadilan itu artinya keadilan itu ditegakkan sesuai dengan perintah Allah. Orang duafa tidak dibuat semena-mena sebagaimana surat Al-Qasas ayat yang kelima, dan orang merasakan kemuliaan hidup. Maka dulu itu kalau pembagian dari negara itu di dalam surat Al-Anfal nanti kalau sudah ketemu surat ke-8, negara itu membagi emas kepada rakyatnya. Yang lebih hebat lagi kalau surat Ad-Dukhan itu ketika belajar tentang bagaimana dialog kepemimpinan Musa alaihissalam sampai kepemimpinan Tubba, ahum khairun am Tubba, kata Allah di dalam surat Ad-Dukhan. Karena Tubba ini membagi emas ke negara lain. Begitu. Dan itu pernah terjadi. Tapi ketika umat Islam meninggalkan Al-Quran, kata Syed Qutb, Al-Quran hanya dibanting ke derajat manusia. Paling cuma buat peribadatan dapat pahala. Tapi tidak membuat mengangkat menjadi khalifah pengendali di muka bumi dan mulia. Inilah yang kemudian kita renungkan di bulan Ramadan. Moga-moga di dalam i'tikaf ini kita menemukan peta jalan untuk menjadi khalifah benar-benar di muka bumi. Maka dulu di zaman penjajahan Belanda itu ketika orang mau mengaji Al-Quran, mengerti tentang Quran itu ditakut-takuti. Bahkan dibuat undang-undang Standblad di Belanda itu, jangan belajar politik, jangan belajar ekonomi di masjid, itu ditakut-takuti. Sehingga orang tidak mengerti tentang bagaimana menjadi khalifah. Akhirnya di zaman sekarang ketika negara ini kita termasuk state capture corruption, orang menjadi kebas. Enggak apa-apalah korupsi, kan dia toh juga akhirnya membangun masjid, begitu. Jadi begitu ada orang membangun masjid, menyumbang untuk masyarakat duafa, tapi dia pernah terlibat korupsi, orang jadi enggak apa-apalah. Jadi kebas. Ketika orang kemudian menggunakan atas nama agama dengan korupsi, lalu dia kemudian membangun tempat peribadatan, enggak apa-apalah. Jadi kebas terhadap itu. Padahal yang puasa perut di dalam Ramadan dengan benar itu sampai membebaskan korupsi. Surat Al-Baqarah 188 itu. Tidak mau main-main dengan hakim. Itu KPI ya. Key Performance Indicator kalau kita berhasil puasa di bulan Ramadan. Karena kalau cuma menahan makan dan minum, orang kafir pun ada yang puasa juga. Menahan makan dan minum. Menahan dahaga. Ini perbedaan kita dengan orang kafir. Wallahu a'lam bishawab. Moga-moga diberikan kekuatan. Moga-moga yang i'tikaf kita pada malam ini di masjid ini mendapatkan Lailatul Qadar. Dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Ibadahnya, bacaan Qur'annya, tidurnya, istirahatnya dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Keluarganya, anak-anaknya dijadikan anak-anak yang soleh dan solihah. Pasangannya, istrinya menjadi istri yang solihah, qanitat, hafizat. Suaminya menjadi qawwam yang baik, yang dimuliakan oleh Allah. Menjadi tuan di negerinya sendiri, bukan menjadi budak dan kuli di negerinya yang kaya raya ini. Amin amin ya Allah ya rabbal alamin. Silakan kalau ada tambahan. Ada zikir atau cukup? Ya. Terima kasih, semoga barakah. Wallahu yaqulul haq wa huwa yahdis sabil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.